Jadi komen dulu Kak, apa sih dasarnya bahwa rekening tidak aktif itu diblokir sekarang? Kemarin saya sempat ngomong-ngomong sama teman-teman di kejaksaan. Gimana tuh saya bilang, si Limbong. Limbong ya, gimana Kak? Korupsi tidak mungkin sendiri. Kemudian pada saat sidang putusannya 3 kemungkinan. Ya, tamu saya kali ini sangat penting, apalagi isu sekarang masalah rekening tidak aktif diblokir. Jadi ini adalah Ketua PPATK 2011-2016 ya? Iya. Betul. Terus juga masuk tim TPTPU zamannya Pak. Komite TPPU. Ya, Komite TPPU yang juga nggak tahu tuh hasilnya kayak apa tuh zaman Pak Mahfud gitu. Jadi 9 triliun. Jadi ini kakak saya lah ya. Jadi beliau adalah Dr. Muhammad Yusuf. Lahir di Pendopo. Stanford ya Kak? Stanford, saya tahu lah. Karena saya Pertamina. Apa kabar Pak Yusuf? Baik, alhamdulillah. Adinda. Jadi komen dulu Kak, apa sih dasarnya bahwa rekening tidak aktif itu diblokir sekarang? Keputusan PPATK. Kalau mengacu pada legal formal, tidak ada kewenangan PPATK memblokir. Kalau? Ya. Oke. Ya, yang ada itu kewenangan menghentikan sementara. Menghentikan sementara? Cuma 5 hari. Menghentikan itu memfreeze? Transaksinya rekening ada. Rekening ada. Tapi tidak bisa bertransaksi. 5 hari cuman? 5 hari. Oh. Ya, nah kemudian pemblokiran hanya oleh penegak hukum. PPTA bukan? Enggak ada. Bukan Jadi APH ada ya? 3 pihak yang punya kewenangan menyangkut transaksi. Pertama, bank. Oke. Dia menunda. Manakala pada saat mengisi data-data pada saat buka rekening, ada yang dicurigai. Nah, tapi terlanjur sudah rekening, maka ditunda transaksinya. Lapor pada PPATK. Nah, cuma 5 hari juga. Enggak lama dia, cuma 5 hari. Cuma 5 hari, maksimal 5 hari. 5 hari. Nah, kemudian yang kedua PPATK namanya menghentikan sementara. Juga cuma 5 hari. Itu pun konteksnya harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan. Jadi tidak dihentikan pasif, enggak. Turun kitanya. Ada alasan mengapa kita menghentikan sementara. Ya. Kalau 5 hari tidak selesai ditambah 15 hari, 20 hari. Setelah masa itu tuntas tidak tuntas lapor pada penegak hukum. Nah, yang ketiga adalah pemblokiran. Hanya boleh oleh penegak hukum, penyidik, penuntut umum, atau hakim. Jadi polisi, jaksa. Kalau penyidik bisa tergantung. Polisi. Kalau korupsi kan bisa KPK, bisa kejaksaan, bisa ya. Tapi kalau narkoba bisa BNN, bisa Barreskrim. Kalau pajak bisa Dirjen Pajak. Kalau bea cukai ya. Nah itu. Nah jadi yang sekarang terjadi itu adalah sepertinya langkah terobosan dari PPATK karena menemukan banyaknya rekening-rekening yang tidak punya nama, nomini. Tidak jelas namanya siapa, dibuka atas nama orang lain. Kemudian itu dipakai menampung bansos, menampung uang-uang ilegal. Nah, kesana larinya. Ya, konteks ini memang di pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 2010 tentang pencegahan pemberantasan TPPU. PPATK berhak melakukan penundaan atau penghentian. Kalau bank tadi menunda, hanya 3 alasan kalau bank. 1, orang itu buka rekening tujuannya untuk menampung uang kejahatan. Uang kejahatan, pencucian uang tuh apapun juga. Narkoba ya. Yang kedua adalah pada saat buka rekening uangnya dari kejahatan. Uangnya dari kejahatan. Yang ketiga menggunakan identitas palsu. Nah 3 ini domainnya bank. Itu boleh ditunda 5 hari. Pun ditunda 5 hari. 5 hari. Nah, kemudian pasti ada komunikasi dengan PPATK komunikasi ini. PPATK mengambil kewenangan dengan cara menghentikan sementara. Sambil kita berkomunikasi dengan penegak hukum. Ada begini seperti itu. Jadi begitu iramanya, begitu mekanisme prosedurnya, tidak dibekukan, diabaikan, tidak. Tidak diblokir juga, Nay? Tidak. Kalimatnya aja barangkali ya. Menunda. Iya. Kalau blokir hanya penegak hukum itu pun cuma 30 hari. Jadi 5 hari bank, 5 hari plus 15 hari itu PPATK namanya tadi menghentikan sementara. Kemudian pemblokiran hanya boleh oleh penegak hukum. Baik dia penyidik, contohnya
dari Bareskrim, KPK, Gedung Bundar, Wajib Pajak, Bea Cukai atau BNN, atau penuntut umum yang dijelasan di KPK dan hakim. Selebihnya nggak ada. Nah, setelah pemblokiran 30 hari, baru penyitaan. Kalau terbukti? Walaupun belum terbukti pada saat jadi perkara. Kami disita penyitaan. Nah, akan berubah statusnya setelah ada putusan. Jadi dibekukan dulu ya? Ya. Bukan disita tuh artinya kan diambil Kak. Ini kalau dia duit tetap dititip di bank. Dititip di bank, tapi diblokir. Ya. Kemudian pada saat sidang putusannya 3 kemungkinan. Pertama, dirampas untuk negara kalau dari kejahatan. Kedua, dikembalikan kepada terdakwa kalau bukan dari kejahatan. Nah, yang ketiga, digunakan untuk perkara lain kalau terdakwanya lebih dari 1. Begitu. Itu jelas itu aturannya kan? Iya. Jadi mungkin narasi selama ini beredar di masyarakat tidak tepat. Tidak tepat. Iya. Jadi kalau nggak salah tuh 2 bulan. Jadi menghentikan sementara. Sementara. Itu untuk diselidiki. PPATK. Iya. Tidak ada aspek materialitas ya Pak Yusuf ya. Misalnya ya kalau terlalu kecil gitu masa dilakukan begitu semua. Rekening itu kan biasanya tidak berdiri sendiri. Dia ada ikutan-ikutannya. Bisa jadi misalkan si A sedikit, tapi ternyata dapat menerima dari si B yang lebih besar. Maka kita lihat linknya kemana ini, seperti itu. Follow the money. Iya, follow the money. Nah, sepertinya KPK, PPATK menggunakan kewenangan pencegahan. Karena kan tadi uang itu dipakai, rekening tadi dipakai untuk menampung dari bansos, dipakai untuk menampung hasil kejahatan, nah, tapi idealnya jangan semua rata diblokir, atau dihenti sementara karena seperti saya pernah staf khusus tidak boleh menggunakan rekening yang pernah dipakai sebelumnya. Nggak boleh. Staf khusus Menteri. Iya, saya kan pernah punya tabungan di Bank X, gaji waktu PPATK. Di Bank Y pada saat di Kejaksaan. Di Bank pada saat di KKP. Nah, ini nggak boleh pakai, buka yang baru lagi. Nah, begitu staf khusus pensiun pasti dorman kan? Kan nggak ada uang masuk. Nggak ada uang masuk lagi. Iya. Sebenarnya dipakai yang hari-hari yang kita dari yang udah selama ini. Iya. Ini contoh atau ibu kita di kampung, kita kirim duit. Kadang-kadang mereka eman kan pakai di sayang saya. Nggak dipakai juga ya. Iya. Tapi kalau dia terus menerima, aktif dong sih. Aktif. Tapi yang tadi kan contoh-contoh seperti itu. Nah, jadi mestinya PPATK melakukan ya semacam klarifikasi dulu, konfirmasi dulu. Kalau namanya jelas Helmi Yahya, walaupun dorman, orangnya ada. Orang terkenal dan tidak dicurigai dia. Iya, tidak ada alasan. Itu sebenarnya. Jadi lagi-lagi Pak Yusuf ini banyak sekali kita itu ya para pejabat-pejabat publik, pemimpin instansi apapun itu rata-rata ya kebanyakan sekali itu masalah komunikasi publik. Ya, sama. Diseminasi, bagaimana kita menyampaikan. Betul, ya. Betul kan? Kedua, kematangan kebijakan. Ya. Kayak ini kan semua dipukul rata. Kan begitu bahasa di media. Betul. Dan itu menyalahi ketentuan. PPATK bisa backfire dia, bisa digugat orang. Karena satu kan pada saat orang dibekukan rekeningnya, asumsi masyarakat jangan-jangan dari kejahatan. Menyangkut nama baik. Betul. Nah, saya bilang dengan PPATK, mestinya mereka melakukan identifikasi yang betul-betul tertumpangi oleh uang kejahatan, silakan. Tapi kalau dorman itu karena kondisi kayak tadi, apalagi misalkan dia banyak rekening, yang ada satu yang tidak diganggu-gugat, tidak aktif, iya, tapi orang terkenal, tidak mungkin lari, punya jabatan, alamat jelas, ya janganlah, salah itu. Jadi ini sekali lagi terima kasih ya Pak Yusuf sudah mengklarifikasi ini ya. Semoga nanti kita cop-cop untuk kita sebarkan, membantu. Karena ini menjadi seloroh juga di masyarakat. Dia bilang gini ya, tanah nganggur diambil, ya kan? Rekening nganggur diambil, kitanya nganggur tidak diurusin. Gitu. Jadi mungkin bank juga harus berani untuk menolak permintaan PPATK. Karena kan bank melakukan itu. Betul. Kalau orang yang terkenal, punya jabatan, punya profesi, alamat jelas, jangan, tidak ada alasan. Karena tadi cuma 3. Satu,
hasil kejahatan ditampung di situ. Kedua, tujuan buka rekening menampung uang kejahatan. Ketika pakai dokumen palsu, selainnya nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali ada kejahatan, misalnya masuk media, si A korupsi, itu ya rekening dia kita sentuh. Itu. Menurut Pak Yusuf apa sih background di balik apa kebijakan ini? Adakah urgensi gitu ya? Pertama saya kira karena ketidaksempurnaan data menyangkut uang negara. Contoh bansos. Ada pihak yang tidak berhak mendapat. Karena nomor rekening tadi dipakai menampung. Yang kedua karena masih banyak praktek suap. Hampir semua kasus suap itu pakai uang cash. Pada saat disetor ke bank pasti pakai nama orang lain. Dia nggak mau pakai nama dia. Setelah masuk rekening orang lain baru diambil pakai ATM kah, SMS banking kah, seperti itu. Jadi kalau seandainya ada regulasi pembatasan pengguna uang kartal, itu dengan sendirinya akan sirna. Nah, yang ketiga ada namanya update tentang KYC. Saya pada saat buka rekening dulu kan, mohon maaf, masih jaksa golongan 3B. Pasti kecil gajinya. Iya kan? Nah begitu jadi pejabat berubah dong. Nah kalau dia pakai ukuran yang lama tadi, mencurigakan transaksi saya. Iya kan? Karena masih 3B mungkin gaji zaman itu belum ada mungkin 3 juta. Tiba-tiba komisaris 100 juta. Karena nggak dirubah datanya, mencurigakan ya? Mencurigakan, mestinya diupdate. Nah bagaimana update? Bisa inisiatif kita nasabah atau banknya. Iya. Sekarang kan udah ada LHKPN kalau menyangkut pejabat penyelenggara ini ya. LHKPN itu tidak semuanya, mohon maaf, orang jujur untuk mengisi. Saya bimbing seorang mahasiswa kemarin di Unpad. Topiknya itu. Ada yang naik signifikan dari tahun ke tahun itu, yang tidak cocok dengan penghasilannya. Tapi KPK tidak punya instrumen, karena kita belum punya regulasi tentang illicit enrichment. Itu masalahnya. Sehingga walaupun kalau ada, ya tidak bisa diapa-apain. Nah, pendekatan yang kita gunakan pada saat Pak Mahfud kemarin menggoyang isu tentang 349 triliun, yang di TPPU ya, dengan DPR ya. Saya bilang begini, Pak. Pak Yusuf juga dalam tim itu kan? Saya tim ahli. Tim ahli. Pada saat saya diuji sama pansel KPK, cuma saya ngerti kacamata pansel apa saya nggak tahu ya. Saya bilang begini Pak, katakanlah karena bagusnya, hebatnya, canggihnya sang pelaku nggak bisa dibuktikan. Tapi faktual ada duit masuk ke rekening dia, nggak terbantahkan. Pungut dong pajaknya. Masa negara gigit jari, saya bilang. Nah, pajak itu kan ada sanksi ya Dinda. 400% loh. Jadi kalau dia pajaknya 1 miliar ditambah 400%-nya, negara dapat 55 miliar. Kalau 349T itu digarap, waras negeri ini kan. Selesai semua. Iya, tapi nggak digubris itu contohnya. Nomor tanya gimana tuh Pak? Menguap gitu aja tuh ya berita tentang 300 sekian yang diungkap oleh PPATK waktu itu. Saya cuma melihat bahwa yang penting pada era dia aman. Era sang pejabat. Sudah. Masa bodoh selesai gak selesai. Itu kan baru 2009-2016. Yang 2018 sampai 2022 saya punya lebih besar lagi. Resmi itu data. Resmi ya? Iya. Ini data PPATK ya? PPATK yang ke jaksa berapa, ke kepolisian berapa, ke KPK berapa. Nah kalau kita mengasumsikan kasar saja, karena biasanya Adinda transaksi cash itu, cash maksudnya begini, seseorang nyetor duit ke bank 500 juta atau 600 miliar. Kenapa masuk kategori mencurigakan? Putus dari mana sumbernya. Biasanya ya, itu dari suap, meras, gratifikasi ya, narkoba, judi. 5 ini, itu umumnya cash. Nah karena tidak tahu dari mana sumbernya, sampailah kepada PPATK. Kedua, karena uang yang tidak jelas asal usulnya, sengaja dia samarkan, pasti ngisi SPT nggak benar. Pasti LHKPN juga tidak betul. Lah iya, SPT kita lihat. Jadi kalau mengujinya sederhana Dinda, data PPATK atas nama si A itu kan jelas tahun sekian, banknya ini, kita jumlahkan setahun berapa, ketemu angka kan, cocokkan SPT-nya pasti tidak sama. Nah ketidaksamaan dieksekusi mestinya. Siapa yang berhak untuk Dirjen Pajak lah?
Kalau ada perbedaan sama PPATK sudah ada impresnya. Zaman saya dibuat nomor 2 2017. Jadi dalam hal PPATK mengirimkan hasil pemeriksaan, hasil analisis menyangkut seseorang punya uang gede. Kemudian oleh penegak hukum siapapun juga, bisa KPK, bisa polisi, jaksa, pajak, ditindaklanjuti tidak cukup bukti. Nggak apa-apa saya bilang. Tapi tolong kirim resumenya. Kan kau meriksa tuh si A, si B dapat tanggal sekian ada uang masuk sebesar dari mana? Itu kan dia ngomong tuh. Kita cek. Nah, orang-orang yang teraliri duit ini berarti kan bertambah kekayaannya. Pungut pajaknya dong. Jadi perintah impres itu kalau tindak lanjut dari laporan PPATK bermuara kepada tidak cukup bukti dan dihentikan, resumenya kirim pada PPATK untuk dilanjutkan ke pajak. Nah itu nggak jalan. Nggak jalan ya. Itu potensi yang luar biasa ya. Luar biasa, tapi willingness nggak terbangun. Dalam setiap kasus korupsi, Adinda, minimal ada 2 delik ikutan. Contoh sekarang ini si A korupsi berapa? Katakan 200 miliar. Tidak mungkin dimakan sendiri. Pasti ada yang disembunyikan, dialirkan kepada anaknya, istrinya, temannya, sahabatnya, mungkin selingkuhannya. Itu TPPU. Nah, berarti 2 kan korupsi TPPU. Ketiga ngisi 2 pasal kena ya. Satu lagi apa? Ngisi SPT pasti gak jujur. Ketahuan kalau jujur dong. Iya kan? Berarti 3. Jadi kalau pendekatan multi doors dari segala pintu, negara ini bisa makmur lah. Kalau Pak Yusuf melihat nggak pemerintah sekarang itu mulai, kita lihat nih setiap minggu ada aja yang ketangkep nih. Iya, tapi coba lihat sekarang berapa uang yang kembali ke negara. Kecil sekali. Mesti dipakai instrumen ini mestinya. Nah yang berikutnya, Dinda, kan sekarang si A dihukum Jarod misalnya, dihukum 18 tahun misalnya ya. Kemudian bayar uang pengganti berapa? 10 miliar. Jika uang nggak ada, disita hartanya. Harta yang mencukupi diganti penjara. Mesti jangan dieksekusi penjara dulu, tunggu dulu sampai dia punya duit. Selama 16 tahun, 18 tahun hukum penjara itu tunggu dulu itu. Sampai kita cari di mana asetnya. Karena kebanyakan mereka langsung minta pilihan ganti penjara aja, Pak. Jadi uangnya kan aman. Uangnya aman. Nanti dia minta ngurus dengan oknum. Ini yang kasus yang 1 triliun kemarin. Yang di rumah ada 1 triliun itu ya. Iya. Nanti ngurus dia dapat remisi. Iya kan? 2/3 jari pembebasan bersyarat. Negara tarik jari. Maka saya bikin buku lah waktu itu, Miskinkan Koruptor. Gara-garanya waktu saya kepala Kejaksaan Negeri di Jakarta Selatan, kasusnya BNI 46, LC fiktif, Adrian mau beruntuh, Diki Sekretariat Dinata sama Pauline Limowa. Saya bangga Adinda saat itu kita tuntut Adrian seumur hidup. Diki dengan pidana mati. Diki dihukum 20 tahun, Adrian seumur hidup. Wah senang. Begitu siapa yang sedang? Sayanya berhasil kan? Nah, terus begitu saya mengeksekusi Gutares sama Abilis Suarez, saya waktu itu eksekusi ke Cipinang, saya lihat Adrian enak-enak di penjara dia. Negara nanggung makannya, listriknya, airnya, ya kan? Coba tempat tinggalnya. Wah, negara rugi 2 kali. Udah duitnya diambil, bayarnya dia lagi. Maka saya bilang harus dimiskinkan. Dengan dimiskinkan itu maka dia tidak bisa menyogok oknum. Negara bisa recovery. Itu ceritanya. Nah itu belum terlaksana. Itu apakah baru undang-undang perampasan aset ya? Saya udah buat dulu. Zaman saya sebagai PPATK sudah jadi diparap oleh Menq, Pak Amir Samsudin. Sama saya. Siapa waktu itu? Saya lupa zaman itu ya. Pak Bambang kali. Pak Bambang kayaknya. Dapat tuh. Nah yang menolak Jaksa Agung sama Kapolri. Jaksa Agung ingin agar aset yang dirampas itu kan diserahkan pada kejaksaan. Dalam konsep RUU yang kita bangun kepada DJKN. Kenapa? Kalau berupa kapal, perkebunan, pabrik kan butuh kos. Betul. Yang punya duit siapa? Kemenkyu lah. Ya kan? Maka kita tunjuk ke situ. Tapi kejaksaan merasa punya pusat pemulihan aset. Ini argumentasinya. Kalau polisi keberatan dengan pasal tentang illicit enrichment, jadi setiap penyelenggara negara yang mempunyai kekayaan tidak sebanding dengan penghasilan wajarnya harus dibuktikan di sidang, itu keberatan. Saya bilang berlakunya tidak surut Pak.
ke depan. Oh kan ada ini ya pembuktian terbalik istilahnya ya. Ini uang dari mana? Tapi tidak ke depan aja. Supaya yang sudah sudah ya. Tapi itu nggak mau. Oke. Sampai sekarang itu mentah kembali. Itu cerita. Dan pengaruh parlemen ya, apa teman-teman di DPR juga sangat menentukan ya Pak? Ada untuk hal menjadi yang undang-undang. Perlu kita kritisi. Pada zaman menjelang akhir Pak Jokowi dia kirimkan ke DPR. Dia kan sebagai presiden banyak koalisinya. Bisa perintahkan mesti itu. Segera dong bahas. Ternyata nggak juga kan. Jadi kesan saya cuman formalitas saya dikirim. Tapi nggak ada penekanan supaya digarap, supaya dibahas. Oke. Nah sekarang ganti presiden, nol lagi ceritanya. Iya. Cuman ya basa-basi, omong-omong aja lah. Tapi kita melihat sekarang ya, tiap minggu ada yang tersangka ya. Baik di pusat maupun di daerah-daerah. Karena tadi Adinda, kalau seandainya ada undang-undang pembatasan penggunaan uang cash, uang kartal, lebih aman. Dijadikan digital seperti kata Pak Luhut. Pak Luhut pernah bikin statement seperti itu ya. Iya. Tidak mungkin orang berani juga dengan transfer. Tidak mungkin. Pak Kanda Yusuf setuju dengan OTT itu? Setuju. Yang Pak Luhut bilang, ngapain kita OTT ini? Kalau digital semua kan tidak aman. Saya pernah nulis di media Kompas. OTT kolaborasi basmi korupsi. Oke. Ada OTT saya masih begini, apalagi nggak ada. Begitu ya? Iya. Saya tanya contoh begitu banyaknya, begitu terang benerangnya data PPATK. Kan PPATK punya 3 produk tuh. Betul. Ada namanya informasi. Ini tidak mendalam tentang seseorang. Kedua, hasil analisis lebih mendalam daripada yang pertama. Oke. Lebih kompleks hasil pemeriksaan, kayak berkas tuh segini. Detail banget tuh. Jadi kalau kita mau bicara pajak, sudah ada namanya, rekeningnya, uangnya, tinggal panggil saja. Itu contohnya. Tapi nggak jalan. Itu ceritanya. Jadi ya negeri ini kita lihat tidak mengambil langkah prioritas untuk mencari bagaimana negara bisa sejahtera. Betul. Ya. Padahal kita lihat contoh-contoh negara-negara maju semuanya penegakan anti korupsinya menjadi sesuatu yang andalan kan. Ya, andalan kayak Cina, Singapura. Saya baru pulang dari Skandinavian ya. 5 negaranya maju semua karena rata-rata korupsinya kecil sekali. Ya, indeks persepsi korupsinya bagus sekali. Ya, gitu. Harus mulai dari mana kita, Kanda Yusuf? Saya kira dari pucuk pimpinan ya. Kemarin saya sempat ngomong-ngomong sama teman-teman di kejaksaan. Gimana tuh saya bilang si Limbong ya, gimana Kak? Menurut mereka bilang Pak, itu terbukti. Oke, saya bilang. Katakanlah terbukti, yes. Tapi kan dia sebagai pucuk pimpinan, nggak mungkin dia ngambil sikap kalau nggak ada informasi dari bawah. Dari bawah, oke. Dari dirjennya. Itu ketersangka juga mestinya dong. Yang tahu teknis kan dia. Tentang data, yang buat surat, buat dokumen, tinggal tekan saja kok. Kok nggak kena? Eselon 1 satunya. Iya, nanti Pak giliran katanya. Nah, saya bilang, karena begini, kesan yang muncul kalian itu mengkriminalisasi. Korupsi tidak mungkin sendiri. Pastilah. Pasti. Nah, kamu cuma menggarap sang pelaku utama kata kamu, tapi sebenarnya tidak, karena ada orang lain yang ngerti masalah itu. Iya. Kecuali suap. Contoh zaman Pak Edi Prabowo waktu saya Irjen, saya ditanya sama panselnya KPK. Kok bisa? Anda kan Irjen? Iya, saya bilang. Mereka berunding di luar, mana saya tahu. Tidak pakai uang APBN dan tidak satu pun orang KKP kena. Gak ada. Berarti saya berhasil dong. Saya tidak punya kapasitas untuk melotot 24 jam, apalagi di atas saya kan. Nah itu contohnya. Waktu itu Irjen ya? Irjen. Di KKP. Tapi nah itu si Darmadi tahu persis. Satu pun tidak ada personil KKP yang terlibat. Ya tersangka nggak ada. Jadi suap itu treatmentnya beda. Tapi korupsi juga dong? Korupsi. Cuma saya katakan inilah biang masalah. Pengadaan barang dan jasa. Pasti suap. Supaya dapat giliran dapat proyek gimana menyuap panitia. Pada saat pembahasan anggaran di parlemen, supaya gol pasti suap. Dan pasti cash. Tidak cash bisa. Contoh ada satu kasus. Jadi si vendor ini menyogok oknum tidak langsung dari dia ke dia. Dia pakai tangan temannya. Yang penampung atau penyogoknya?
Penyogoknya. Dia pakai tangan temannya. Jadi dari temannya ngasih kepada pejabat. Temannya nggak ada korelasi dengan proyek ini, nggak muncul kan? Ya. Nah kemudian nanti diganti di bawah tangan oleh sang vendor kepada sang pengusaha tadi. Iya. Ada yang seperti itu. Tapi seorang pejabat tahu-tahu terima kiriman uang gitu tanpa ada penjelaskan. Cash. Kalau yang tadi di luar negeri kejadian di Singapura. Di Singapura. Oke. Karena Yusuf, jadi ini kan kasus Thomas Lembong ini kan kadang-kadang kita berdebat. Ada yang kita mestinya, saya pikir dia tahu, ternyata nggak tahu juga tuh. Jadi mungkin kita bisa mengulang Pak Yusuf, karena Yusuf mengulang tentang definisi korupsi itu apa sih? Ya, jadi setidaknya ada 32 jenis korupsi. Ya. Kita ambil yang besar, ada 6 lah. Pertama yang merugikan keuangan negara. Merugikan keuangan negara. Pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 elemennya 4. Satu, ada pelaku. Kedua, ada melawan hukum. Ketiga, ada pihak diuntungkan atau jadi kaya. Keempat, negara rugi. Harus ada semuanya kumulatif. Diulang tadi. Satu, ada pelaku. Ada pelaku. Melawan hukum. Melawan hukum. Perbuatan melawan hukum. Iya. Ada pihak diuntungkan. Ada pihak yang diuntungkan. Negara rugi. Baik pribadi maupun orang lain. Orang atau badan atau korporasi. Nah, kemudian 4 harus ada nih. Pada saat dia melawan hukum, pada saat dia melanggar regulasi, dia sudah punya tujuan untuk apa melawan hukum itu? Supaya si A beruntung, supaya si A dapat fasilitas. Begitu mestinya, bukan parsial. Kalau parsial itu bukan korupsi, nggak ada mens rea bahasanya itu. Mens rea, nggak ada niat jahat. Ya, berarti dia melanggar ketentuan administrasi. Contoh misalnya pada saat kasus Bu Karen, 2013 bulan Mei, dia mendapat tawaran dari salah satu pejabat Citibank. Ini ada perusahaan ROC di Australia mau jual sahamnya. Perusahaan ini bagus, kata si marketingnya. Oleh dia diminta dikaji. Ini bukan Pertamina. Iya. Terus dikaji lah di internal. Kemudian disewa juga eksternal. Kajian dua pihak mengatakan ini perspektifnya bagus. Kemudian dilihat, dia waktu itu merangkap sebagai Dirut Pertamina Hulu Energi. Jadi 2 jabatan dia. Sebagai PHE di manual book, kalau menyangkut core business tidak perlu persetujuan Dekom. Tidak perlu persetujuan Dekom. Kalau menyangkut core business, ini kan core business bentuk kacamata dia. Sehingga dibeli saham 500 miliar. Nah, kemudian setelah dibeli saham dapat 10%. Ternyata pemegang saham mayoritas tidak menggarap di lokasi yang dibeli itu. Dia pindah ke Asia. Sehingga Pertamina sebagai pemilik saham 10% ikut kontribusi bayar gaji pegawai itu. Proporsional kan? Dekom tahu. Udah loss 500 miliar pertama beli saham, tiap bulan nombok nih. Hasil nggak ada. Untuk bayar gaji itu? Iya. Bayar operasional lah ya? Iya. Lantas Dekom kalau gitu batalkan. Biar hilang daripada makin dalam. Jadilah kurang lebih 500 miliar plus sekian lah uang yang keluar. Nah ini dianggap korupsi. Nah, padahal itu pada Mei 2013. Padahal pada 2013 itu Pertamina untung 13 triliun. Tapi yang diambil kejaksaan hanya yang bulan Mei saja. Ada sangkutan nggak dengan keputusan membeli itu perusahaan? Nah tadi kita uji sekarang ini. Jadi dalil jaksa dan hakim PN dan PT kan dihukum 8 tahun di PN dan PT mengatakan boleh melanggar hukum. Ada pelaku Karen. Melanggar hukum apa? Mesti minta persetujuan Dekom kok tidak. Kata mereka begitu. Ada pihak untungan, ya ROC untung yang Australia. Negara rugi, ya perusahaan rugi. Nah, saya bilang, apakah mungkin seorang perempuan yang punya masa depan bagus, reputasi bagus, keluarga harmonis, mencampakkan dirinya ke penjara hanya menguntungkan suatu perusahaan atau pihak ketiga yang bukan keluarganya, bukan saudaranya, dan dia tidak dapat manfaat? Logis nggak? Nggak logis dong. Iya kan? Ya. Nah, berarti apa? Ini bisnis judgment rule ini. Bicara tentang risiko perusahaan. Bebas lah di Mahkamah Agung dia. Itu contoh tidak ada mens rea. Tidak ada mens rea. Nggak ada niat jahatnya. Nah untuk kasus Pak Lembong kita belum baca putusan. Pada saat dia mengambil kebijakan, membuka pintu keran impor.
apakah sudah ada dalam benak pikirannya agar teman-temannya dapat fasilitas impor. Kita belum tahu kan. Nah, tapi yang dispute itu cara BPKP menghitung. Adinda kan akuntan tuh. Kan pada saat mengimpor mereka tidak pakai uang negara. Pengusaha ini. Iya dong. Kalau mereka tidak bayar pajak, tidak bayar biaya masuk, kan ada bea cukai yang punya kewenangan. Bisa ditagih dong. Itu mestinya kan dalilnya. Itu yang lebih menarik untuk dikaji. Bagaimana mungkin ada kerugian negara padahal pengusaha itu sendiri pakai uang sendiri. Kalau disparitas harga itu tetap bukan uang negara. Iya. Itu yang menjadi penasaran saya itu di mana itu. Yang kedua tadi, apakah Limbong itu mau mencampakkan dirinya yang punya reputasi bagus, keluarga terhormat hanya untuk orang yang bukan keluarganya dan tidak bermanfaat dan tidak terbukti ada aliran ke dia kan? Iya. Itu contohnya. Nah, jadi memang harus kembali kita itu menegakkan hukum itu harus perlu kearifan. Karena kita harus yakin besok kita akan diadili. Sekarang kita iya, jangan main-main. Jangan main-main. Jadi ini istilah mens rea itu menjadi sesuatu yang mencuat di pengadilan Thomas Lembong ya. Karena memang syarat di hukum itu dua. Satu, aktu serius, adanya perbuatan. Perbuatan bisa aktif, bisa pasif. Kemudian ada niat jahat. Ini. Tadi saya nonton talk show bagi-bagi lucu juga. Jadi ada saya kata Pak Gayus sekali ngomong. Gayus Lumbun. Kalau tidak salah tahu lawannya dalam satu talk show, dia bilang sih kan bisa aja tuh mens rea tidak ada. Kita nyetir keluar, tahu-tahu kita nyetir hati-hati, tahu-tahu ada orang lewat ketabrak meninggal gitu. Bisa kena juga kan? Dia keliru. Kalau korupsi tidak bisa, harus sengaja, harus punya niat. Tapi kalau kasus itu ya dong boleh dihukum gara-gara. Di dalam hukum itu namanya sengaja, beda. Dengan kalau ini nggak sengaja kan? Nah, itu namanya kelalaian. Kelalaian pun bisa dihukum. Kalau sangat terbatas. Misalnya orang bawa mobil, udah tahu hari hujan, bannya tidak baru, dia punya feeling dong, akan slip, tapi sengaja nggak ngurangi kecepatan, sudah tahu bahwa rame, nah itu nggak ada niatnya, tapi akal dia bisa memperkirakan. Tapi ada kejadian jalan normal, tahu-tahu ada anak-anak naik motor keluar dan tertabrak itu. Kalau dia tidak tahu atau bisa ada larangan yang salah, belum tentu si pengendara mobil yang salah, bisa motornya. Jadi keliru kalau orang bilang bahwa bagaimana itu pasti salah supir mobil, belum tentu, belum tentu. Misalnya sederhana nih, Adina lihat mobil bus yang pakai klakson berirama itu, kan ada anak-anak yang kelindes di luar di belakang, dia nggak lihat, kan ke depan matanya, nggak salah dia, nggak salah, iya. Luar biasa. Kak Yusuf, ini berkali ada yang bisa di review ya tentang apa kita lakukan selama ini ya. Kalau saya melihat bahwa ya kita tidak boleh kehilangan harapan bahwa Indonesia harus menjadi lebih baik ke depan gitu. Kalau Pak Yusuf sebagai orang yang pernah jadi jaksa, pernah di TPPU ya, pernah juga di PPATK 5 tahun dulu ya. Ya mungkin ada apa yang bisa Pak saya kira begini, Yusuf sampaikan. Kalau kita memberantas korupsi seperti kita memadamkan api kebakaran, capek. Perlu itu dari hulunya pencegahan. Dari hulu. Jadi pertama perlu ada regulasi pembatasan uang kartal. Transaksi itu dibatasi. Itu undang-undangnya satu paket RU-nya ya. Iya. Perampasan aset dan pembatasan. Berbeda. Okay. Itu satu. Yang kedua perampasan aset. Dulu kita buat itu Adinda, untuk mengejar aset BLBI. Berlaku surut itu. Itu yang kita target sebenarnya. Berlaku surut. Iya, perampasan aset itu. Tapi kan belum juga jadi. Nah, yang ketiga dari pajak itu kan sudah ada klaster di PPATK itu sudah ada. Saya kan 8 tahun sana, 3 tahun direktur, 5 tahun kepala. Daerah mana yang banyak judi, daerah mana yang illegal mining, daerah mana illegal sudah ada itu. Nah mestinya orang pajak mengejar ini. Ada nama-nama itu kok. Cek pajaknya wajar enggak si A punya uang 1 triliun. Ini perlu supaya negara ini bersih. Okay. Kemudian yang keempat, fit and proper itu jangan cuma basa-basi.
Seperti KPK kemarin, saya kan peserta, udah di ujung sebelum udah bocor duluan. Siapa jadi ketua coba? Kita belajar mati-matian. Saya bilang sama si Deputi PPATK, kasih tahu sama si Ivan, saya akan tuntut di akhirat, saya bilang. Nah iya, karena saya belajar mati-matian, jawaban saya semua bagus padahal gitu loh. Nah, rasanya gitu ya. Iya. Nah yang terakhir menurut saya perlu ada skala prioritas. Skala prioritas. Iya. Misalnya sederhana sekarang. Sekarang kan dibuka namanya cetak sawah 1 juta hektar. Kenapa Prabowo tidak manggil seluruh gubernur? Sumsel, kamu potensinya apa? Itu dikembangkan. Contoh buat tambak udang. Sekarang kan mau dibangun di Waingapu 2000 hektar. Kenapa dari tiap provinsi 100 hektar saja? Kan berlomba mereka. Ya. Penyerapan tenaga kerja kan bagus. Gagal di situ masih ada yang lain. Oke. Iya kan? Nah kemudian kalau sudah ketahuan apa ekon masing-masing provinsi, dubes kita kerahkan misalnya di Saudi. Bisa nggak kamu lobby agar pemerintah Saudi porsi makan umroh dan haji ada ikannya? Dari sini ikannya. Iya kan? Kemudian dubes kita di Cina, bisa nggak kamu menerima durian kami? Durian Medan misalnya, kan begitu. Dengan cara begini semua berjalan. Nggak bisa buat dipanggil guru besar pertanian gitu. Bisa bikin mangga bangkok, bisa bikin gitu bangkok. Nggak bisa panggil dubes Thailand, bisa nggak di dana kami. Iya kan? Paling 6 bulan setahun selesai mereka itu. Siapkan lahannya, buat pertanian. Vietnam bisa kok, masa kita nggak bisa? Iya. Saya kira itu yang penting supaya negeri jadi baik. Komprehensif harus. Ya. Nggak bisa parsial seperti itu ya. Nggak bisa. Oke, Kada, terima kasih sekali. Terima kasih kembali. Saya juga semoga bersyukur. Ini bermanfaat. Amin. Kalau Kanda Yusuf masih ada yang ingin disampaikan kepada penonton Helmi Bicara, silakan juga. Bagaimana kita bersikap ya? Saya kira negeri ini kan milik kita. Kita harus peduli. Milik kita bersama. Tapi para pejabat kalau dikritisi jangan marah. Kemudian kita yang masih muda atau anak masih muda jangan nyerah. Kita harus yakin bahwa kita pasti maju sepanjang kita kompak. Tua muda, lepaskan primordialisme partai, keluarga, itu saja. Baik, terima kasih. Semoga ini luar biasa bermanfaat ya. Saya sebagai cukup senior gitu, dan saya juga saya akuntan, saya juga terlibat. Dulu pernah menjadi pejabat negara juga gitu. Saya pernah jadi dosen auditing dan sebagainya ya. Ketua alumni STAN juga. Concern banget gitu. Tapi saya selalu berharap bahwa kita jangan pernah kehilangan harapan. Setuju ya Pak Yusuf ya? Jadi mari kita bangun. Boleh mengkritik tapi berilah solusi. Ya, sebelum mengkritik pelajarin dulu. Karena saya melihat nih, Kanda, banyak sekali orang yang nggak ngerti apa-apa. Jadi taunya nggak banyak tapi ngomongnya banyak. Asbun. Kata lain asbun ya. Tapi yang tahu mbok ya sharing. Jangan juga yang tahu tapi tidak ngomong gitu. Itu namanya silent majority. Ya, nah itu jadi orang-orang yang ngomongnya ngaco tuh merasa bahwa dia tidak salah ya. Mari kita nggak apa-apa berbeda pendapat ya, semuanya dalam angle untuk membangun Indonesia lebih baik. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya saja. Bye bye. Terima kasih. Masih keren. Terima kasih. Alhamdulillah.